Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengenalan HTML dan CSS. HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language. Menurut Wikipedia, sebuah bahasa marka yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web internet dan performatan hypertext sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Format atau ekstensi file HTML sendiri adalah .html. Di sini ada fungsi HTML. Yang pertama membuat halaman website, yang kedua sebagai fondasi bagi sebuah website, yang ketiga menampilkan sebuah informasi di dalam browser, dan yang terakhir membuat link menuju halaman lain dengan kode tertentu atau biasa disebut hypertext. Untuk elemen HTML sendiri, sebuah elemen HTML umumnya tersusun dari tag pembuka dan tag penutup dengan konten yang disimpan di antara keduanya. Tag HTML adalah nama dari elemen HTML ditulis di antara tanda kurung sudut buka dan sudut tutup, misalnya H1 dan P. Untuk atribut HTML adalah informasi tambahan yang diperlukan oleh sebuah elemen HTML. Yang pertama, atribut HTML selalu didefinisikan di dalam tag pembuka suatu elemen. Yang kedua, semua elemen HTML dapat mengandung atribut, baik itu atribut yang umum yang dapat dimiliki oleh semua elemen HTML, maupun atribut khusus untuk elemen HTML tertentu. Di sini ada contoh atribut HTML. Nilai atribut dapat menggunakan baik tanda kutip maupun tanda petik. Jadi kalian bebas mau pakai kutip 2 atau kutip 1, itu sama aja. Selanjutnya ada komentar HTML. Ada kalanya kita harus memberikan penjelasan di dalam dokumen HTML tentang bagian-bagian tertentu di dalamnya, agar memudahkan kita atau orang lain untuk memahami isi dari dokumen HTML tersebut. Terlebih lagi bila HTML yang kita tulis sudah ratusan atau bahkan ribuan baris. Ini contohnya. Jadi untuk menulis komentar itu ada buka kurung, tanda seru, terus strip 2 kali, baru isi komentar. Contohnya misalkan ini bagian menu, begitu. Terus ditutup lagi menggunakan strip 2 kali dan tutup kurung. Untuk tes formatting HTML-nya kalian bisa baca di sini. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Untuk form HTML, form merupakan salah satu elemen dalam HTML yang digunakan untuk menerima inputan dari user. Melalui form, user pada sebuah halaman web dapat melakukan interaksi dengan web atau sistem tersebut. Di sini ada contohnya, tapi untuk form sendiri biasa digunakan untuk pertemuan 2. Jadi kalian ini hanya sekedar tahu saja. Selanjutnya untuk CSS. Dalam bahasa bakunya seperti dikutip dari Wikipedia, CSS adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup, di mana bahasa markup ini salah satunya adalah HTML. CSS adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan CSS, kita bisa mengubah desain dari teks, warna, gambar, dan latar belakang hampir semua kode tag HTML. Untuk fungsi CSS sendiri itu memperindah tampilan, membuat halaman web semakin kompleks, membuat responsif halaman web, desktop to mobile atau desktop to tablet. Jenis CSS ada 3, yang pertama ada inline, yang kedua ada internal, yang ketiga ada eksternal. Yang pertama itu inline CSS. Yang dimaksud inline CSS adalah kita memasukkan kode CSS langsung dalam tag HTML. Di sini ada contohnya. Jadi yang dimaksud HTML itu yang dari selesai buka kurung. H1 style ini termasuk HTML. Untuk CSS sendiri itu yang ini, yang color tick 2 red. Jadi kalau misalkan di sini color red berarti akan menampilkan warna lab TI dengan warna merah. Seperti itu. Kalau biru ya biru. Selanjutnya ada internal CSS. Internal CSS adalah kode-kode CSS yang ditempatkan antara tag. Kemudian kita deklarasikan CSS dengan menggunakan tag style, kemudian ditutup dengan penutup style. Sini contohnya dibuka dengan head, lalu diisi dengan title yang berjudul belajar CSS, lalu di dalam head ini ada style. Style ini memanggil warnanya yang berupa warna merah. Lalu jangan lupa untuk ditutup kembali dengan penutupnya yaitu slice style, lalu tutup lagi dengan slice head, seperti itu. Ini juga sama. Untuk external CSS adalah sebuah kode-kode CSS di mana kode-kode CSS itu sendiri terpisah dari file HTML-nya. Jadi kita memerlukan tag link untuk memanggil file CSS yang telah kita buat. Di sini ada contohnya. Di sini ada head dengan title belajar CSS, ada link rel style sheet, ref sama dengan nama file .css, type-nya adalah text atau
.css. Jadi yang dimaksud eksternal itu kan ditandai dengan link. Berarti kalau setiap ada link rel itu artinya merupakan eksternal dari CSS. Dan ini nama file .css ini adalah nama file yang dipanggil oleh HTML-nya, seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke contoh aja. Hari ini kita akan buat biodata seperti ini. Di sini ada nama, NPM, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan agama. Di sini juga kita akan menampilkan foto. Kita langsung ke codingan aja. Untuk yang baru menggunakan Visual Studio Code, kalian bisa buka file lalu ke new file. Terus kalau saya langsung Ctrl S, lalu disimpan di tempat yang kalian mudah untuk akses. Misalkan di sini saya di download. Jangan lupa beri nama file.html. Kalau sudah di-save, akan muncul seperti ini. Nah, biasanya di sini saya ngasih waktu untuk kalian screenshot. Jadi kalian sekarang bisa screenshot. Nanti saya scroll ke bawah. Oke, saya scroll ke bawah. Saya scroll lagi. Saya scroll lagi. Dan yang terakhir itu di line 63, yaitu HTML. Oke, jika sudah, kita akan lanjut. Untuk ini saya jelaskan dulu. Yang pertama, ini kalau doc HTML ini pasti udah ada lah. Pasti karena dia HTML, jadi kita butuh ini. Untuk yang pertama ini ada head. Di head ini ada isinya adalah membuat biodata sederhana. Dan ini itu akan ditampilkan pada ini, membuat biodata sederhana di nama tabnya. Selanjutnya itu ada link rel, style sheet, ref style.css, type-nya text atau CSS. Ini berarti kita akan menggunakan eksternal CSS. Selanjutnya kita cari nih namanya style CSS itu yang mana. Kalau saya sendiri saya udah buat. Kalau kalian belum buat, sama seperti tadi buat HTML, new file, terus di save-nya .css, bedanya itu ya. Karena saya sudah buat, saya akan buka aja langsung. Nah, ini untuk file CSS saya yang akan nanti dipanggil yang akan dipanggil di sini. Oke. Yang dipanggil adalah style.css, di sini ada style.css. Jadi kalian juga buat, berarti yang kalian buat itu ada dua file. Yang pertama activity1.html, yang kedua adalah style.css. Dan style.css isinya ini aja karena saya ingin mempermudah aja. Yang kita gunakan di sini adalah background color warna pink. Kalau kalian lihat tadi itu background color saya warnanya sini pink. Kalau misalkan kita ganti misalkan red. Oke, apakah dia berubah jadi red? Ya, benar berubah. Jadi yang kita rubah itu sudah benar. Setelah itu kita buka HTML lagi. Kita lanjut. Setelah head itu ada body. Di body ini dia menyimpan isi dari semua yang ini. Sebentar saya refresh. Nah, semua yang ini itu disimpan di dalam body. Jadi di dalam body itu ada from action. Kalau ada tanda kayak gini artinya emang nggak nge-link kemana-mana ya. Jadi pasti klik itu dia nggak ngasih action apa-apa. Untuk width-nya itu sebesar 700 px dan kelasnya itu posisi. Untuk kelasnya ini sendiri kalian bebas, misalkan mau ganti position atau yang lainnya nggak apa-apa. Dan field set kelas th. Kalau kalian lihat di style CSS saya ngasih nama di sini th. Berarti dia yang ini itu manggil style CSS-nya. Ini. Oke. Jadi dia manggil style CSS-nya dengan ukuran tabelnya sebesar 600 px. Tabelnya itu ini ya. Nih. Ini yang kotak ini pinggirannya itu sebesar 600 px. Selanjutnya untuk bagian ini adalah untuk memanggil fotonya. Yang pertama kita menggunakan tr, terus selanjutnya ada td dengan row span sebanyak 20 dengan width-nya 100 px. Untuk image search-nya ini aulia.jpg. Saya ambil dari foto saya di sini. Oke, jadi perhatikan untuk pemanggilan foto ini, fotonya harus satu folder dengan activity-nya atau dengan HTML ya. Kan tadi saya buat HTML dengan nama activity1. Berarti foto tersebut harus satu folder dengan HTML activity-nya 1. Oke.
Nih, mereka berdua di sini ada foto, ada HTML yang lagi kita bahas tadi. Itu cara memanggilnya. Terus pastikan nama type fotonya itu JPG atau PNG atau yang lainnya. Tapi usahakan JPG biar gampang aja. Terus usahakan nama filenya itu juga mudah untuk diketik. Kalau saya di sini namanya Aulia, type-nya JPG, berarti saya masukin aulia.jpg seperti itu dengan width-nya 150px dan height-nya 200px dengan bordernya 5. Jangan lupa ditutup karena tadi kita udah buka TD, kita tutup di sini. TR juga sama, karena kita sudah buka TR, kita tutup lagi TR ya. Oke, udah untuk foto itu selanjutnya dia ada center biodata. Di sini saya jelasin dulu untuk font size-nya adalah 25px dengan nama biodata dengan perintah ditebalkan atau mencetak tebal. Di sini ada di sini berarti biodata dengan cetak tebal. Kalau kita mau cetak miring bisa, kita ganti B-nya jadi I. Tadi udah ada di PPT ya, jadi kalian bisa cek lagi untuk perintah-perintahnya. Nah, jadi miring. Kalau misalkan kalian mau tebal terus miring itu bisa juga, jadi tambahin B di sini. Jangan lupa tutupnya itu di akhir kalimat ya. Sini nih letaknya. Nah, coba kita refresh. Nah, sudah tebal dan juga miring, berarti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya rubah aja ke awal. Oke, tadi kan awal seperti ini. Nah, selanjutnya kalau udah font biodata selesai, kita masuk ke bagian ini. Nama, NPM, TTL, alamat, jenis kelamin, agama. Untuk membuatnya ini, di sini ada komentar. Kalau kalian mau buat komentar biar nggak bingung atau biar gampang kayak gini ya caranya ya. Untuk TR itu membuat baris dan TD untuk membuat kolom. Di sini nama menggunakan perintah B, berarti artinya adalah mencetak tebal. Apakah benar mencetak tebal? Benar, nama mencetak tebal. Lalu selanjutnya habis nama, di bawahnya itu ada Aulia. Berarti dia akan mencetak kalimat Aulia di sini ya. Oke, selanjutnya ini untuk nama, dan ini selanjutnya adalah NPM. Untuk NPM sendiri itu nanti kalian isi dengan NPM masing-masing, semua identitas di sini diisi dengan identitas masing-masing. Untuk TTL juga sama seperti nama dan NPM, alamat juga sama, jenis kelamin juga sama, agama juga sama, dan jangan lupa untuk menutup karena tadi kita sempat pakai table kan. Nah, table stylenya kita tutup, ini tanda tutup itu slice ya. Terus ada field setnya juga ditutup, formnya ditutup, body ditutup, dan yang terakhir HTML ditutup. Informasi tambahan untuk kalau yang belum paham cara nge-running HTML, kalian pilih file yang tadi kalian sudah simpan. Kalau saya nama file kan tadi activity 1, jadi saya klik activity 1, lalu klik kanan. Open with, kalau saya di sini pakai Microsoft Edge, kalau kalian pakai Google Chrome nggak apa-apa, Mozilla juga nggak apa-apa. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Untuk sekarang kita bahas activity-nya. Untuk activity di sini sama kayak tadi, cuma beda dua warna aja. Saya jelasin dulu. Untuk activity buatlah biodata seperti di video dengan ketentuan wajib melampirkan foto masing-masing, formal atau no formal, terserah kalian mau selfie mau apa, yang penting itu foto kalian. Jangan foto pemandangan atau foto anime atau lain-lain. Terus selanjutnya itu yang kedua, isi biodata sesuai dengan identitas masing-masing. Gunakan nama lengkap, NPM, tempat tanggal lahir, alamatnya bolehlah diganti-ganti nggak apa-apa, jenis kelamin, agamanya apa. Terus untuk NPM ganjil, background color-nya adalah kuning, dan NPM genap, background color-nya adalah hijau. NPM yang berakhiran 0 masuk ke NPM genap, berarti background color-nya adalah hijau. Di sini ada contohnya. Seperti ini ya background color. Tadi saya udah ngasih tahu cara untuk merubah background itu gimana. Untuk ACT segitu aja. Pas pengumpulannya jangan lupa di screenshot juga codingannya. Codingan yang ini di screenshot. Style CSS-nya juga di screenshot. Jadi screenshotnya yang pertama ada HTML, yang kedua ada CSS-nya, dan yang ketiga itu outputnya. Ya, sesuai dengan warna background color-nya, apakah ganjil atau genap. Oke. Untuk LA-nya itu cuma logikain aja dari, ini activity 1 maksudnya ya. Logikain aja dari activity 1
yang tadi saya sudah jelasin secara singkat, kalian buat detail lagi, misalkan fungsinya apa, untuk bagaimana, dibuat dengan kata-kata kalian sendiri. Mungkin untuk pertemuan pertama itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.